kembali lagi bersama obrolan sorenya nih. Saya di sini akan membahas tentang obrolan di mana rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Agung Nugraha sebagai pembawa acara atau host yang akan menanyakan beberapa pertanyaan di pembahasan kali ini. Silahkan Mas-mas memperkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Fali Abdillah. Dan nama saya Hafiz Abiudin. Ya, kan sudah perkenalkan ya teman-teman. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Apakah pendapat teman-teman sekalian tentang rokok ilegal yang beredar di masyarakat? Ini dari saya dulu apa Mas Hafiz? Silakan, boleh Mas Falih dulu, gak apa-apa. Pendapat saya gimana ya Mas? Antara baik atau tidak baik? Karena rokok cukai semakin mahal, semakin menyiksa para masyarakat yang notabene ekonominya menengah ke bawah untuk membeli sebuah rokok. Makanya para pembeli rokok-rokok ilegal itu mayoritas notabene itu ekonomi ke bawah Mas. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Mas Hafiz sendiri, pendapatnya tentang beredarnya rokok ilegal di kalangan masyarakat ini gimana Mas? Mungkin dari pendapat saya ya, benar yang dibilang Mas Farid tadi, bisa jadi seperti itu. Tapi dari saya sendiri itu, rokok ilegal itu ada baiknya, tapi juga ada buruknya juga. Pertama itu dari sisi baiknya dulu ya, itu dari perbedaan dari harga yang rokok yang sudah legal, yang sudah ada bea cukainya itu, dan sama rokok yang ilegal itu mungkin dari segi harganya itu berbeda jauh. Contoh saja itu sekarang itu rokok-rokok itu tidak ada yang harganya murah, itu tidak ada. Iya. Rata-rata itu rokok yang ya bagi ya kan apa namanya, penikmat rokok lah, yang merokok itu rokok-rokok yang rasanya enak itu rata-rata harganya itu 20 ke atas ya, seperti itu. Dan dari rokok ilegal sendiri itu rasanya sudah enak, itu harganya itu cukup miring, dari 10.000 ke bawah itu udah enak-enak rasanya. Iya, seperti langit dan bumi. Nah, jadinya itu gini, baiknya itu dari rokok ilegal itu masyarakat yang seperti dibilang Mas Farid tadi, notabene itu ekonominya rendah, membeli rokok yang ilegal itu harganya murah itu, jadi apa itu, dari biaya ekonomi untuk kehidupan sehari-hari itu pas gitu loh, dapat terpenuhi kan. Jadi kebutuhan dapur. Jadi bisa dibilang kayak ngepres kebutuhan yang lainnya gitu iya, ya, dialokasikan ke jalan karena itu rokok itu gimana ya, sebagai orang perokok itu rata-rata rokok itu sebagai kebutuhan juga. Jadi ya kalau rokok harganya murah itu para konsumen itu ya senang, udah rokoknya murah, enak juga. Nah, terus pilihannya juga banyak ya Mas, rokok-rokok ilegal yang beredar juga ya. ya Banyak sekali variannya, dari yang mil, yang bol, atau yang rasa-rasa kan itu sudah tersebar luas yang ilegal. Terus rasanya juga mirip-mirip sama yang rokok bercukai juga. Ya mirip-mirip lah Mas. Mirip-mirip 11-12 lah, dengan harga yang berbeda, kualitas sama. Tapi dari segi negatif ya Mas, para konsumen rokok ilegal Mas, kan semua para perokok yang notabene ekonomi kelas ekonomi ke bawah kan beralih ke rokok ilegal. Jadi rokok yang legal lama-kelamaan akan bangkrut Mas, akan mengalami kerugian yang besar. Kemarin saya baca berita gudang garam akhir-akhir ini rugi hampir 90%, yang penghasilannya 10 triliun sekarang sudah mau 1 miliaran Mas, hampir 1 miliaran. Efek kenaikan cukai itu Mas. Lah takutnya kalau perusahaan-perusahaan
perusahaan-perusahaan rokok ilegal bangkrut mas. Banyak warga-warga atau pekerja-pekerja yang bekerja di sektor industri rokok nanti kena PHK takutnya. Langsung ini ya mas, misal saya bertanya bagaimana, apakah keberadaan rokok ilegal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol harga yang ditentukan sebelumnya? Ya, kalau pendapat saya mas, itu menunjukkan sangat-sangat kegagalan pemerintah mas. Kenapa? Pemerintah hanya menaikkan biaya cukai tanpa menekan industri rokok ilegal mas. Peredarannya tidak ditekan. Jadi yang dirugikan itu mas, industri rokok yang bercukai. Kalau dari Mas Habis gimana pendapatnya? Mungkin dari saya pribadi ya, mungkin dari pemerintah sendiri itu tidak gagal, cuma strateginya itu kurang pas. Maksudnya strateginya kurang pas itu dari pemerintah sendiri itu tidak bisa mengamati langsung dari maksudnya itu produsen rokoknya itu loh, dari pusatnya itu dari awal kan rokok dari tembakau. Ya. Tembakau kan itu kan petani, ya. Petani dijual, diolah sama biasanya PT atau pabrik, ya, itu jadi rokok. Ya tembakau giling itu. Nah, ya. nanti tembakau giling baru diproduksi menjadi rokok. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri itu salahnya di situ. Jadi pemerintah itu hanya melihat dari segi keuntungannya saja dari pemerintah, tapi tidak melihat langsung dari bawah dasar, dari masyarakatnya langsung itu apakah berefek ke masyarakat atau Berefek secara langsung atau ya, tidak gitu seperti ya, Mas? itu. Terus ini rokok ilegal sama rokok biasa itu kan mesti ada beberapa perbedaan ya mas. Kalau misal perbedaannya sendiri itu bisa terlihat secara jelas atau malah sama atau mirip sekali gitu? Dari saya sendiri itu dari rokok ilegal sama legal itu sama, cuma dari bedanya itu ada logo cukainya itu aja. Logo Ya, cukainya, bedanya benar, itu. logo cukai. Kalau dari Mas Farid sendiri? ya kurang lebih seperti itu. sama ya? Dengan kualitas sama, cuma beda tempelan cukai aja mas. Apalagi harganya juga lebih murah, rasanya juga beberapa sama rokok yang bercukai. Ya sama. Oke, itu saja obrolan sorenya nih dari teman-teman saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat Selamat sore.